نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, rekan remaja, pemuda dan anak-anak yang dirahmati Allah, jemaah salat subuh, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke tafsir surah Al-Baqarah ayat 111 insyaallah sampai 112. Mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terjemahan letterleknya, waqalu, dan mereka mengatakan, mereka ini kembali kepada orang-orang Yahudi, ya. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, ya. Tidak akan masuk ke surga, la yadkhula, tidak akan masuk al-jannah, ke surga, illa, kecuali mangka nahudan, orang-orang Yahudi, au nasoro, atau Nasrani. Nanti ini panjang ceritanya, kenapa muncul ini klaim dari dua pihak. Yang orang Yahudi mengatakan selain Yahudi itu tidak akan masuk surga, yang Nasrani juga mengatakan selain Nasrani tidak masuk surga. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu, katakanlah, nanti di kul ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah ya Muhammad, di kul ini tersembunyi Muhammad. Katakanlah Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah pembuktianmu, in kuntum shadiqin, jika kalian itu termasuk orang-orang yang benar. Bala, sebenarnya tidak demikian, ya. Man aslama wajhahu lillah, akan tetapi barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, atau dia termasuk orang-orang yang baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya tetaplah pahala inda rabbih, di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atau ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu akan bersedih hati. Ya. Secara global ayatnya mudah ya Bapak Ibu, bisa dipahami ini. Yang 111 itu klaim dari pemeluk agama bahwa tidak ada pemeluk agama di luar mereka itu yang akan masuk surga kecuali mereka.
tapi itu hanya angan-angan belaka, kata Allah. Ya, karena tidak sesuai dengan perilakunya. Yang Yahudi kan gitu, Yahudi itu dia mengklaim akan masuk surga, orang lain tidak, tapi perilakunya tidak sesuai. Ya. Kemudian sebenarnya siapa yang masuk surga itu nanti yang akan mendapatkan pahala, mendapatkan kenikmatan dari Allah di 112, yaitu siapa saja man aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, ya. Maka orang-orang seperti itu yang akan selamat, orang-orang seperti itu yang akan masuk ke surga Allah, yang diberi pahala oleh Allah, yang tetap pahalanya di sisi Allah. Dan orang-orang seperti itu tidak mudah khawatir dan juga tidak mudah bersedih hati. Ini kadang-kadang ujungnya nih Bapak Ibu yang agak sulit kita, ya. Kadang kita ini sering atau jarang, tapi pasti ditimpa apa? Khauf dan hazan, atau ya, khaufun dan juga yahzanun. Khauf itu khawatir, takut. Sementara hazan atau yahzanun itu sedih hati. Baik, bismillah, kita mulai bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Semoga dengan membaca tafsirnya ini menjadi lebih jelas maksud ayat 111 dan 112 ini. Yubayyinu ta'ala iltiraral yahudi wan nasara. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan perihal apa? Iltirara, terpedayanya atau tertipunya siapa? Al-Yahudi wan Nasara bima hum fih, Yahudi dan Nasrani itu dengan apa-apa yang mereka ada di dalamnya. Maksudnya itu dengan klaim mereka tadi di ayat 111 itu. Haitsu da'at kullu ta'ifah, ya, dimana da'at itu bisa menyerukan, memberi pengakuan, tapi yang pas di sini, ya, di mana mereka mengklaim, ya, kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara, ya, setiap ta'ifah, lebih pas kita artikan golongan minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara itu, annahu la yadkhulal jannata illa man kana ala millatiha, ya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang ada di dalam milahnya. Milah itu bisa berarti agamanya, milah itu keyakinannya, milah itu bisa berarti ideologinya. Jadi yang Yahudi mengatakan orang Nasoro dan orang Islam itu tidak akan masuk surga kecuali masuk dalam kelompok mereka. Yang Nasrani juga gitu, orang Yahudi itu tidak akan masuk surga kecuali sebelum masuk ke kelompok mereka, keyakinan mereka. Nah, kama akhbarallahu anhum fi suratil Ma'idati annahum qalu, ya. Ayat Al-Baqarah 111 ini juga mirip-mirip dengan firman Allah di surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 18. Jadi di surat Al-Maidah ayat 18, orang Yahud itu, ya, Nasrani juga mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi di Al-Maidah 18 itu juga isinya klaim orang-orang itu, ya, Yahudi dan Nasrani, ya. Bahkan ada istilah abna'ullah, anak Allah, ya, dan wa ahibba'uh gitu, kekasih-kekasih Allah, ya. Fa'akdzabahumullahu ta'ala bima akhbarahum annahu mu'adzibuhum bidzunubihim, ya, karena klaim mereka yang tidak sesuai dengan perilakunya, dengan kenyataannya itu, fa'akdzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka itu, ya. Dan apa kemudian? Mu'adzibuhum bidzunubihim, dan akan mengazab mereka itu karena dosa-dosa mereka.
walau kanu kamad da'au lama kanal amru kadzalik, ya. Andaikan mereka sekiranya mereka itu mendakwakan atau mengklaimkan lama kanal amru kadzalik, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya. Wa kama taqaddama min da'wahum annahu lan tamassahumun nar, sebagaimana yang pernah juga mereka klaimnya terdahulu. Nah, ini dulu di surah Al-Baqarah awal-awal tuh, ya. Mereka pernah mengatakan lan tamassana naru illa lengkapnya itu di sini lan tamassahumun naru illa ayyamam ma'dudat. Kalau dulu apa? Lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudat. Apa mereka dulu pernah mengklaim kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa saat saja. Wah, ini ya luar biasa sombongnya. Summa yantakiluna ilal jannah, maka kemudian akan dipindahkan ke dalam surga, ya. Wa rudda alaihim ta'ala fi dzalik, maka Allah membantah dan menolak pernyataan itu. Wa hakadza qala lahum fi hadhihi ad-da'wa allati ud'uha bila dalili wala hujjatin wala bayanatin faqala tilka amanihum. Allah membantah dan menolak klaim itu karena apa? Klaim itu tanpa bila dalilin, tanpa dalil, wala hujjatin, tanpa hujjah, wala bayanatin, tanpa bukti, ya. Nah, karena tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa bukti itu, maka disebut tilka amaniyuhum. Tadi di surah Al-Baqarah 111 itu tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka belaka, ya. Setiap datang Rasul mereka ingkari, ya. Gimana mereka mau mengaku akan masuk surga seperti itu, ya. Nah, Bapak sekalian, jadi hati-hati kita dengan nama-nama itu, dengan klaim-klaim itu kita tidak boleh. Di surat keberapa kemarin kan kita dilarang untuk mengikuti tabiat orang-orang Yahudi lah, seperti itu. Di surat sebelumnya 100 berapa tuh ya, 104 pas 105 itu dilarang untuk mengikuti atau menyerupai Yahudi dan Nasrani yang ingkar itu, ya. Sama juga kita jangan mudah menggunakan nama kami tentara-tentara Allah misalnya, kami anak-anak Allah misalnya, kami kekasih-kekasih Allah. Nggak usah gitu. Itu tuh hati-hatilah. Kita kan kadang-kadang terlalu semangat beragama, kami ini pasukan Allah, nah, gitu. Karena itu sudah ada di sini. Itu kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani yang ingkar-ingkar itu. Nah, jangan mudah, ya. Itu satu. Kedua, kadang-kadang mohon maaf, naudzubillah, kita nih sombong kalau udah seperti itu. Kami tentara-tentara Allah. Nah, akhirnya apa? Kesombongan muncul, setan masuk, apa? Bebas melakukan apapun, mendolimi orang. Nah, itu yang bahayanya seperti itu. Dulu kan pernah ada ya di Indonesia, tapi sekarang udah soft kayaknya, sudah cool sekarang. Dulu tidak cocok dikit melihat apa tempat hiburan malam langsung dibakar, dilempar kan. Sekarang agak cool kayaknya. Sekarang tuh koordinasi dengan polisi, petugas keamanan, sehingga tidak meledak-ledak kayak dulu, ya. Nah, jadi klaim-klaim itu tidak boleh di dalam beragama, ya. Kalau memang kita ini cinta kepada Allah, cukuplah perasaan kita ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya, itu cukuplah ada di dalam diri kita masing-masing. Itu aja. Itu akan menambah kenikmatan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Aliyah berkata, amaniyun tamannauha 'ala Allahu bighairi haq. Jadi kalau perlu Abu Aliyah itu, angan-angan yang dimaksud tadi tilka amani itu adalah angan-angan yang mereka angankan kepada Allah, ya, dengan tanpa alasan yang benar, tanpa
pertimbangan yang benar seperti itu. Kalau memang mereka itu mengangankan ingin masuk surga ini, maka harusnya hal itu merubah perilaku diri gitu ya. Ya, apa perilaku diri? Ya, membenarkan nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, ya, dan juga mengikuti ajaran-ajarannya. Ya. Sama dengan kita, kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktikan dalam perilaku kita. Dan membuktikan perilaku itu tidak perlu diketahui oleh orang lain, tidak harus diketahui oleh orang lain, ya. Sumakola kul, tadi kan ada kata kul hatu burhanakum di ujung 111 tadi itu. Kul di situ tersembunyi ya Muhammad, berarti katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti-buktinya. Jadi ini kejadiannya pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad itu ada baik Yahudi maupun Nasrani itu saling mengklaim mereka lah yang akan masuk surga. Wa qala Abu Aliyah wa Mujahid wa Suddi wa Rabi bin Anas hujjatukum, di situ hujjatukum tuh burhanakum tuh sama dengan hujjatukum, argumennya atau pembenarnya. Sementara Qatadah itu bermakna bayanatukum, penjelasan. In kuntum shodiqin, jika kamu itu termasuk orang yang benar sebagaimana klaim yang kamu sampaikan. Summa qala ta'ala, kemudian di ayat berikutnya ya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah demikian, nah, dalam kurung ya, ini ada tersembunyi, akan tetapi man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, itu artinya ya, menurut Ibnu Katsir ini, man akhlasal amala lillahi wahdahu la syarikalah. Jadi man aslama wajhahu itu Bapak Ibu, man aslama wajhahu lillahi itu wa huwa muhsin, itu artinya man akhlasal amala lillah. Jadi orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah itu. Di samping berikhlas beramal, dia yakin tidak ada sekutu bagi Allah atau tidak menyekutukan Allah. Nah, ini nanti kita bertanya nih, kok akhlasul amal ini kok bersanding dengan wahdahu la syarikalah. Nah, di sini Ibnu Katsir ini. Jadi aslama wajhahu lillah itu tadi itu ada dua unsur komposisi pemahaman. Pertama ikhlas, kedua itu wahdahu la syarikalah. Ya. Ini juga disebut di surat Ali Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man tabi'ani wa manittaba'ani. Jadi di surat Ali Imran ayat 20 itu, maka jika mereka mendebatmu, fa in hajjuka faqul aslamtu, maka katakanlah aku menyerahkan diri ya, wajhiya lillahi, aku menyerahkan diriku kepada Allah ya, bagi Allah gitu ya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Abul Aliyah dan Robi berkata, belaman aslama wajhahu lillah itu artinya man akhlasolillah ya. Ya, orang-orang yang kalau beribadah tuh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair berkata, potongan kalimat belaman aslama itu diartikan sebagai akhlaso, ikhlas. Ya.
Wajahahu itu diartikan dinahu. Ya. Jadi siapa yang ikhlas di dalam beragama, ya, itu melaksanakan perintah-perintah agama, gitu ya. Kemudian wahwa muhsin itu artinya muttabiun fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini wahwa muhsin itu orang berbuat baik itu adalah berbuat baiknya itu dalam koridor, ya, muttabiun fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu nanti insya Allah ada ini penjelasan khususnya. Tidak sembarang berbuat baik, ya, tapi berbuat baik yang diakui itu berbuat baik dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini nanti lagi-lagi seperti dulu, ya. Dia niat apa, ngumpulin harta sebanyaknya dari hasil korupsi, dari minuman keras, dari sabu untuk ditaruh ke masjid. Tidak termasuk itu, malah akan mendapat siksa itu. Misalnya ada orang nih, saya akan menyumbang masjid, oleh karena saya punya niat untuk menyumbang masjid, saya akan melakukan segala cara, ya, berkorupsi, jual narkoba. Oh, itu tidak termasuk itu, malah itu akan mendapatkan siksa seperti itu. Jadi wahwa muhsin yang dimaksud itu adalah muttabiun fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuat baiknya itu dalam koridor mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan juga turunan-turunannya. Kan banyak perintah sholat, mengerjakan sholat. Turunan sholat itu kan banyak. Ada pertama memang sholat wajib, nanti ada sholat sunnah. Nah, zakat yang besar tuh ya zakat mal, zakat fitrah. Tapi di bawah itu ada turunannya, infak gitu loh, sedekah itu turunannya. Nah, itu yang diakui. Ya. Jadi bukan sembarang berbuat baik. Sembarang berbuat baik itu hanya lahiriah manusia barangkali. Fa inna lil amali, nah ini kebetulan sudah ada. Sesungguhnya lil amalil mutaqabbali syartain. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna khalisan lillahi wahdahu, ayyakuna khalisan lillah, hendaknya dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Wadahu wal akhar, sedangkan kedua, ayyakuna sawaban muwafiqan lisyariati, amal itu benar dan sesuai dengan syariat. Pertama tadi itu amal yang diterima itu adalah amal yang ketika dikerjakan atau berniatnya itu ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, amal itu, perbuatan itu sawaban, benar, wa muwafiqon li syariah, sesuai dengan syariat, yang dituntunkan oleh syariat. Jadi udah jelas ya, kalau ada amal perbuatan meskipun itu judulnya infak, ya, sedekah, zakat, tapi keluar dari dua syarat itu, maka itu termasuk yang mardud, ya, atau ditolak. Ini yang diterima dia. Famata kana kholison walam yakun sawaban lam yutaqabbal, ya, jika amal itu ikhlas, dilakukan ikhlas karena Allah, walam yakun sawaban, tetapi dia tidak sesuai, ya, tidak benar menurut syariat, maka lam yutaqabbal, dia tidak diterima, ya. Nah, ini dia. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengerjakan perbuatan yang bukan atau yang tidak kami perintahkan,
maka amal itu tertolak. Rawahu Muslim min haditsin Aisyah. Ini hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi syarat amal diterima, pertama dilakukan ikhlas karena Allah, yang kedua benar dan sesuai dengan syariat. Ya. Fa'amalul ruhbani wa man syabahahum. Jadi adapun amal orang-orang yang ruhban ini rahib ya, atau orang-orang suci lah seperti itu. Wa man syabahahum, dan orang-orang yang mirip dengan mereka, ya orang-orang suci menjaga kesucian seperti itu. Ini mungkin tampilannya lah ya. Wa in furidu annahum mukhlisuna fihi lillah, ya. Anggaplah kita asumsikan mereka itu orang-orang yang ikhlas dalam beramalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yutaqabbalu minhum, maka sesungguhnya tidak diterima amal mereka itu yang tadinya kelihatan ikhlas, mereka orang yang khusyuk, orang bersuci, suci betul gitu, menjaga kesucian, tapi sesungguhnya amalnya itu tidak diterima. Kenapa? Hatta yakuna dzalika mutabi'an lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal mereka itu tidak mengikuti atau tidak dalam koridor, tidak dalam rangka mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'utsi ilaihim wa ilan nasi kafah, yang diutus kepada mereka dan kepada manusia secara keseluruhan. Wa fihim wa amsalihim, sambungan mereka dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bermunasabah juga dengan surat Al-Furqan ayat 23, di mana Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Ya. Kami perlihatkan kepada mereka, ya, segala amal yang mereka kerjakan, ma amilu min amalin faja'alnahu, lalu kami jadikan amal-amal mereka itu haba'an mansura, ya, debu yang berterbangan, bagaikan debu yang berterbangan. Nah, ini kan menyedihkan ya, kelihatannya orang suci itu, rahib itu beramal, beribadah, menjaga kesucian, nah seolah-olah kan sudah pasti masuk surga tuh, tapi ternyata itu ditolak karena mereka beramal itu tidak meyakini Allah dan Rasulnya, atau tidak mengikuti, tidak mutabi'an Rasulullah SAW. Maka perbuatan amal dilakukan oleh siapapun, meskipun kelihatannya baik, kelihatannya suci, wah pokoknya mulia gitu, itu justru hanya akan menjadi apa tadi? Haba'am mansura, ya, debu yang berterbangan, nggak ada sisanya, ya, kecuali amal-amal itu diniatkan sekali lagi muttabi'an li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarobim biki'atin, ya. Dan orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir, ya, a'maluhum, amal-amal mereka, amal perbuatan mereka itu kasarobim biki'atin, bagai fata morgana di tanah datar, ya. Yahsabuhu dham'anu, ya, yang mengira, ya. Jadi orang-orang yang haus mengira sarop tadi itu, fata morgana tadi itu, ma'an, dikiranya air, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, maka ketika mereka mendatangi itu, maka mereka tidak akan menemukan apapun. Nah, seperti itu orang-orang kafir itu merasa dirinya sudah beramal dan akan menjadi orang pilihan Tuhan dan akan dicintai oleh Allah, oleh Tuhan, ya, karena amal-amalnya.
Tapi sayangnya mereka tidak mengkoreksi diri. Apa amalnya itu tidak dilaksanakan dalam rangka muttabi'an li Rasulullah. Maka akhirnya apa? Bagaikan fata morgana. Serasa-rasa sudah beramal banyak, serasa-rasa sudah berusaha betul menjaga kesucian gitu ya. Tapi ternyata fata morgana, bagaikan fata morgana, setelah besok dihisap nggak ada apa-apanya. Nah, ini berlaku untuk semua. Ya. Makanya ini agak keras sebetulnya ya. Ya bagaimana lagi kita sampaikan kan? Dan ini hanya untuk internal umat Islam aja. Ya. Jadi menurut perspektif Al-Quran, menurut perspektif Islam, amal apapun yang tidak diniatkan dan tidak dalam konteks mengikuti Allah dan Rasul ditolak. Seberapapun dia banyak beramal, kan kasihan ya. Ya. Tapi biarlah Allah yang beri hidayah ya. Kita jangan ikut-ikutan. Jadi kalau ikut-ikutan terlalu persuasif, terlalu merayu mereka untuk masuk Islam, sudahlah, nggak usah seperti itulah. Biar Allah aja yang beri hidayah. Kita bolehlah mengingatkan mereka, kalau mereka teman kita, ya kita kasih nasihat-nasihat seperti itu ya. Tapi yang beri hidayah akan menuntun mereka masuk Islam itu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in kana al-amalu muwafiqan lisyari'ati fi surati dhahirah. Nah, ini dia. Jika ada terlihat orang beramal seperti itu ya, sesuai dengan syariat dari gambaran lahiriahnya, walakin lam yukhlis amiluhul qasda lillahi fahuwa aidan mardudun ala fa'ilihi. Jadi meskipun kita ini secara lahiriahnya ikhlas beramal, tapi kita tidak tahu, jangan-jangan orang mohon maaf, tadi itu orang tuh secara lahiriahnya sudah beramal, beribadah segala macam, tapi kita tidak tahu apakah orang itu ikhlas atau tidak. Kalau dia sempat tidak ikhlas, walakin lam yukhlis, maka amalnya itu akan ditolak. Makanya apa dulu? Jangan melihat buku dari sampulnya. Nah, dikira kalau udah pakai sal ini ustadz, enggak. Ya, enggak ada yang tahu kita nih. Jangan mudah, ini ustadz nih, gitu kan. Di kiai ini. Jangan mudah begitu. Kita enggak tahu. Jangan-jangan di dalamnya itu banyak tidak ikhlasnya. Nah ini, jadi kita ini saling mengingatkan. Nah, sama dengan dikira kalau udah guru, kalau udah dosen tuh, dosen guru gitu, belum tentu. Kadang-kadang sering tidak masuk. Sama dengan itu. Dan itu akan mendapatkan balasan masing-masing. Nah, jadi jangan lihat buku dari covernya. Jangan lihat orang dari penampilannya. Enggak usah. Nanti ketipu kita. Ya. Kemudian wa hadza halul munafiqina wal mura'ina. Nah, ini dia. Hati-hatinya. Dalam hal ini mirip dengan apa? Amalnya al munafiqina wal mura'in. Amalnya orang-orang munafik dan orang-orang yang pamer, orang riya ya. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Di sana berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan kemudian nanti Allah akan membalas tipunya mereka, tipu daya mereka. Kenapa menipu mereka itu? Nah, ini tadi yang disebut oleh Ibnu Katsir itu, wa hadza halul munafiqina wal mura'in, itu di surat An-Nisa ayat 142 itu apa ujungnya itu? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk sholat, ingin mengerjakan sholat, mereka sholat berdiri tapi kusala, males-malesan ya.
Kalaupun mereka tuh mencoba untuk sholat kayak bener gitu, tapi sebenarnya itu tuh tidak seperti itu. Yang terjadi adalah yura'unan nas. Mereka tuh bermaksud pamer kepada manusia. Itu orang munafik. Kalau lagi sendiri dia tuh males lah sholat, mungkin malah tidak sholat ya. Kalau kebetulan di masjid gitu, wah kayaknya udah kayak rajin banget, kayak ini banget gitu ya. Tapi yang maksud hati mereka tuh adalah tidak lebih dari pamer atau riya. Itu orang munafik. Naudzubillah. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Baik sholat sendiri maupun sholat berjemaah, kita tetap sholatnya tuh berusaha menyajikan sholat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila, ya, sedikit sekali mengingat Allah, bisa jadi malah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu orang munafik, ya. Ini juga disebutkan dalam firman Allah yang lain, surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7 ya. Ada firman fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau Ibnu Katsir ini menghubungkan musallin ini dengan orang-orang munafik tadi, ya. Sholatnya tuh hanya untuk pamer, dan kalau sholat sendiri dia malesan. Ya, itu musallin, itu orang-orang celaka. Apa? Fawailul lil musallin, orang-orang yang celaka dalam sholatnya, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, ya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Lalai ini hubungkan dengan tadi itu kusala dan juga yura'un, ya. Kusala males-malesan. Duhur jam berapa? 12:07. Nah, dia punya kesempatan tuh sholat tepat waktu, nanti aja deh, ya. Dan asarnya jam 3:20, nah, nanti aja jam 1, ya. Ketika datang jam 1, asar jam 3:20, jam 2 aja nanti sholat duhurnya deh, ya. Nah, ketika datang 2:30, masih 2:30, jam 3 nggak apa-apa kan, masih ada 20 menit, wah udah kacau itu. Itu kalau sendiriannya disebut kusala seperti itu, termasuk lalai, ya. Nah, apa ya? Itu kita insya Allah tidak termasuk dalam rombongan orang-orang seperti itu. Alladzina hum yura'un, mereka bermaksud pamer. Pamer itu kalau mereka sedang bersama, sedang dengan kebanyakan orang, mereka pamer. Wa yamna'unal ma'un, ya. Dan orang-orang seperti itu, dampak orang beribadah seperti itu tuh nanti salah satu dampaknya lah kepada perilaku sehari-hari. Apa? Jarang dan tidak mau membantu atau enggan memberi bantuan. Di sini kalimatnya itu wa yamna'un, itu enggan, tidak mau, itu bahkan menghalangi. Al-ma'un, bantuan, kebaikan. Jadi kita anggap itu enggan berbuat atau enggan memberi bantuan atau kebaikan kepada orang lain. Itu dampak dari tadi itu, ibadah yang tidak benar, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan ibadah yang tidak benar, ya. Ngujinya bagaimana? Nanti kita uji masing-masing di rumah kita, kan nggak kelihatan orang. Kalau datang waktu sholat duhur, apakah kita langsung berinisiatif langsung ngambil wudhu? Atau sebaliknya kayak tadi, datang sholat asar, apakah cepat kita ngambil wudhu sholat itu? Atau masih kayak tadi? Nah, itu ngujinya. Nanti uji sendiri masing-masing di hatinya itu. Kan orang lain tidak tahu, kita yang tahu, uji. Kalau tanpa ada apapun, tanpa perintah, datang adzan, mujahib hadan, wah udah ambil wudhu sholat, insya Allah kita tidak termasuk ini. Terus orang munafik itu termasuk, dan amal-amal yang ditolak tadi itu indikasinya apa? Ketika mengerjakan males-malesan,
ya. Pokoknya nggak fokus gitu. Allahu Akbar, apa misalnya udah ngadep ke kiblat tuh, entah ada aja toleh kanan kiri kan, nggak sekali baca kabiraunya atau wajahtunya gitu ya, masih garuk-garuk kepala gitu ya, atau kadang-kadang membatalkan, tolong itu ikan di dapur tolong ditutup nanti kucing misalnya, sampai batalin. Nah itu nanti kita sendiri yang melihat, kan tidak kelihatan orang, kita sendiri yang uji itu ya. Nah, tidak semangat gitu ya. Kalau semangat tuh kan berhikmat tuh kalau udah ngadep kiblat tuh sudah nggak ada yang lain itu. Nah, itu kadang-kadang apa, naik dari sujud itu atau duduk di antara dua sujud kemudian naik ke atas itu ya, saya pernah dengar itu pernah dengar, bukan di masjid sini, bersuara aduh gitu. Nah kok ada orang kayak gitu, berarti belum berhikmat tadi, belum khusyuk ya. Mungkin benar, mungkin udah kena apa, punya sakit pinggang atau apa ya, tapi kan itu harusnya tidak muncul seperti itu kalau kita sudah khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kadang gitu, itu tidak perlu, karena itu termasuk kusala, indikasi atau indikator orang itu malas-malasan ya Bapak Ibu sekalian ya. Sama kalau ke kampus kan semangat, nah itu kalau sholat harus lebih semangat. Bapak Ibu kalau ke pasar kan semangat tuh, semangat kan. Nah sholat tuh harus lebih semangat gitu. Ngajinya juga gitu. Kalau ke pasar sekali berangkat pulang nanti kan berapa? 1 jam ya. Ya ngajinya juga gitu Bapak Ibu. Masa ngajinya 5 menit? Nah kan itu nanti kita bandingkan sendiri. Ngaji 3 menit, 1 ayat, 2 ayat. Nah itu jangan-jangan kusala itu. Tidak ikhlas. Baik, itu ini ya. Itu sebatas ini aja lah. Apa intermezzo. Tapi itu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kemudian wa qauluhu, tadi ada firman ya, falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Jadi ada di ujung yang 100 berapa itu, 112 ya, ya itu ada tadi falahu ajruhu inda rabbi ya. Apa maksud falahu ajruhu inda rabbi ini ya? Dhamina lahum ta'ala ala dzalika tahsilal ujur ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin bagi mereka itu atas apa? Dzalika tahsilal ujur. Jadi pahala-pahala yang melimpah untuk orang yang beribadah secara ikhlas karena Allah tadi itu pahalanya akan melimpah dan tetap di sisi Allah, dijamin pahalanya tidak berkurang. Wa amanahum mimma yakhafunahu minal mahdzuri ya. Dan nah ini Bapak Ibu yang menarik ya, mudah-mudahan kita semua bisa dapat ya ini ya. Wa amanahum, Allah itu memberikan rasa aman Bapak Ibu sekalian. Apa? Mimma yakhafunahu minal mahdzuri, dari segala yang mengkhawatirkan kita. Ini kalau kita terapkan ke kita, terjemahnya itu memberi rasa aman kepada kita tuh dari segala apa yang kita khawatirkan. Al-mahdzuri, apakah itu berupa bahaya atau petaka. Nah ini bonus untuk orang-orang yang bisa beribadah secara ikhlas kepada Allah dan menyerahkan tadi aslama wajahahu lillah. Maka nanti bonusnya itu ya, hadiahnya dari Allah itu tadi memberi rasa aman ya, dan tidak khawatir terhadap segala hal. Ini luar biasa. Sekarang kan rasa aman itu yang sudah langka ya.
di mana-mana dihantui rasa tidak aman, dihantui rasa takut, ya. La khaufun alaihim, jadi ada kalimat tadi la khaufun alaihim, mereka tuh tidak takut, mereka tidak ditimpa rasa takut atau khawatir. Artinya fima yastakbilunahu, di masa mendatang. Jadi orang-orang yang beribadah dengan tepat, dengan ikhlas apa itu, mereka itu memandang ke depan itu secara positif, ya. Fima yastakbilunahu, jadi hal-hal positif dan optimis terhadap masa yang akan datang. Itu kalau orang beribadah, hadiahnya dari Allah itu tidak takut. Nah sekarang orang ini kadang-kadang ditimpa pesimis, ya. Indonesia kayak gini sekarang gitu, krismon, utang Indonesia banyak, ini sekian berapa persen kemarin generasi Gen Z itu nggak punya pekerjaan sekarang tuh. Jadi itu kan luar biasa ruwetnya dunia ini. Nah supaya tidak ruwet, ayolah kita beribadah secara ikhlas kepada Allah. Hadiahnya itu tadi memberi rasa aman, dan kita dioptimis memandang kehidupan ini ke depan, tidak khawatir. Nah insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita dapat itu, ya. Nah itu Bapak Ibu, itu bukan lahiriah sifatnya rasa aman tadi, tapi batiniah, tidak ada yang tahu. Pokoknya hadiah-hadiah dari Allah itu kebanyakan batiniah, rasa aman, iman, sakinah, mawaddah, warahmah, itu kan gaib semua, itu bukan lahiriah, ya. Tetapi lahiriahnya biasanya ngikutin gitu, ya. Kalau orangnya tenang gitu, nah itu urusannya lancar, ya. Kemudian walahum yahzanun, mereka itu tidak bersedih hati ala ma madha mimma yatrukuna, terhadap hal-hal yang telah meninggalkannya di masa lalu. Kama qala Sa'id bin Jubair, tapi Sa'id bin Jubair itu berkata la khaufun alaihim, itu artinya fil akhirah, ya. Mereka tidak khawatir, ya. Mereka tidak khawatir akan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Nah ini bonusnya Bapak Ibu, dia orang kalau sudah beribadah dengan tepat, aslama wajahahu lillah, itu mereka tidak akan khawatir nanti tempatnya di akhirat, ya. Tidak usah nanti bagaimana kalau jalan di Shiratal Mustaqim, jatuh nggak ya, nggak usah gitu, serahkan aja pada Allah, ya. Kalau anak kecil kadang kan bertanya nanti bagaimana ya di Shiratal Mustaqim, cepat apa lambat, atau jatuh naik lagi, ya, itu anak kecil sekarang nanya, ya. Kita serahkan aja pada Allah, termasuk la khaufun alaihim fil akhirah itu. Walahum yahzanun, artinya lil mauti, ya, orang itu tidak bersedih hati terhadap kematian atau terhadap maut, ya. Nah Bapak sekalian, insya Allah banyak ini pagi ini hikmah yang telah kita peroleh, ya. Pertama, jangan mudah mengklaim kita ini telah khusyuk, telah suci, telah diterima amalnya, telah banyak ibadah kita. Wah udah aman lah, besok saya sudah lengkap sholat saya lengkap ibadah saya. Tidak usah begitu. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah 111. Kemudian juga sebaliknya, jangan menilai orang dari luarnya, ya. Mentang-mentang orang itu, mohon maaf, kelihatannya kayak gembel, pasti orang ini ibadahnya nggak baik nih, jangan. Atau sebaliknya, wah ini berjah nih, pakai apa nih, sel, pasti ini ibadahnya baik. Jangan begitu, jangan menilai orang dari luarnya. Hikmah berikutnya, khusus kalau kita beribadah itu niatkan aslama wajahahu lillah, ya, memang menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti perintah Allah, jadi dengan penuh keikhlasan, ya. Hindari sifat riya di dalam beribadah, dan hindari sifat
malas di dalam beribadah. Jadi maksimalkan Bapak Ibu kita semua, khususnya saya, mari maksimalkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan ya, maksimalkan. Kalau sakit-sakit dikit langsung mindset kita nih kita ganti. Biasanya sakit-sakit dikit nih, sakit ini akan hilang nanti kalau kita beribadah dengan baik. Begitu aja. Jangan diikuti, aduh sakit, sholat duduk aja misalnya. Ya kalau memang sakit beneran nggak apa-apa sholat duduk ya. Maksudnya kalau malas-malas datang itu perangi malas itu dengan, kalau nanti beribadah dengan benar kepada Allah, insya Allah rasa sakit apapun, kemalasan akan hilang ya. Nah kemudian yang terakhir, bonus Bapak Ibu sekalian, ini yang penting nih, bonus dan hadiah yang sangat berharga dari Allah kepada orang-orang yang ikhlas beribadah itu, beramal itu adalah itu tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Jadi tidak khawatir dan tidak bersedih hati, tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi dan tidak bersedih hati terhadap apa yang telah meninggalkannya ya. Tidak khawatir terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa datang ya. Dia senantiasa optimis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon ini yang penting. Optimis dan husnudzon ini penting. Karena krisisnya kalau husnudzon sudah hilang, optimis sudah hilang, wah itu krisis manusia ya. Nah kita semua sama-sama pernah mengalami masalah itu, husnudzon dan optimis. Yang ada adalah suudzon dan pesimis. Kalau ditimpa sedikit masalah, musibah, duh kok begini ya ini, padahal aku sudah sholat loh, kok begini, wah Allah ini bagaimana, oh, naudzubillah, suudzon. Jangan langsung hubungkan ke Allah dulu. Kalau kita ada kegagalan nih, jangan langsung hubungkan ke Allah dulu, takut suudzon. Hubungkan ke diri kita dulu. Ah iya ya gagal, karena kemarin memang saya waktu ikut semesteran itu belum belajar saya itu, maka nilainya anjlok. Nah begitu aja dulu. Nah, baru nanti dia akan menemukan cara, oh kalau begini polanya, maka nanti semester depan ya, sebelum ujian mulai, seminggu atau sebulan sebelum mulai saya harus belajar. Nah kira-kira begitu. Nah dalam kehidupan sehari-hari kan banyak misalnya, kalau berdagangnya juga misalnya sedang agak sedikit apa istilahnya krisis, nah pasti ada polanya itu, pasti ada polanya. Nah kita tangkap polanya tuh, jangan langsung dikembalikan ke Allah dulu untuk menghindari suudzon kepada Allah. Suudzon pada Allah itu bahaya, kitanya bahaya, karena akan melahirkan pesimisme. Kalau udah pesimis sudah hancur. Nah itu udah pesimis itu kita udah krisis. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita memohon kepada Allah semuanya, semoga petunjuk-petunjuk yang telah datang kepada kita itu mampu kita internalisasi, mampu kita serap, kita simpan dan kita amalkan, supaya tidak mudah hilang ya, petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah kita dapatkan, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 112 ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة.